Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, perkenalkan saya Marfus Himalia Putri, saya Amelia Nazida, dan saya Adinda Amana. Di sini kami akan menjelaskan mengenai kelas mamalia. Sebelum mengenal mamalia lebih jauh, kita harus paham dulu mengenai definisinya. Mamalia adalah hewan yang menyusui dan merupakan hewan dengan spesies yang paling beragam di bumi. Mamalia hadir dalam bentuk dan ukuran yang berbeda-beda. Cara hidup di lingkungan dan habitatnya pun beragam. Semua mamalia berinteraksi dengan satu sama lain. Supaya bisa mengenal tentang mamalia lebih dalam lagi, yuk ketahui ciri-cirinya pada pembahasan selanjutnya. Mamalia memiliki ciri khas yang membedakannya dengan kelompok hewan lainnya. Selain memiliki kelenjar susu, mamalia juga memiliki rambut dan 3 tulang telinga tengah. Berikut ciri-ciri lain dari mamalia yaitu: yang pertama, umumnya hidup di daratan. Yang kedua, struktur tubuh sesuai dengan cara hidupnya. Yang ketiga, terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak pada kulit. Yang keempat, bernapas dengan paru-paru dan mempunyai diafragma untuk membantu bernapas. Yang kelima, jantung terdiri dari 4 ruang yang sempurna. Yang keenam, otak berkembang lebih baik dibandingkan vertebrata lainnya. Yang ketujuh, berkembang biak dengan melahirkan. Dan yang terakhir, termasuk ke dalam hewan berdarah panas. Sebelum menjelaskan mengenai cara reproduksinya, mari kita mengenal sistem reproduksi dari mamalia. Mamalia bersifat gonokoris. Gonokoris sendiri adalah melahirkan dengan alat kelamin jantan atau betina, berbeda dengan hemafrodit. Maka dapat dilihat bahwa mamalia mampu berkembang biak secara melahirkan atau vivipar dan memiliki tempat yang bisa digunakan untuk perkembangbiakan embrio atau biasa disebut uterus. Namun, ada juga hewan mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Mamalia terbagi lagi ke dalam beberapa ordo yang dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-cirinya. Berikut adalah ordo mamalia beserta contohnya. Yang pertama, monotremata, yaitu satu-satunya mamalia yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh spesiesnya yaitu platypus. Yang kedua, Dasumauropia, yaitu mamalia berkaki 4 ini mempunyai ekor yang berambut dan moncong yang runcing. Contoh spesiesnya yaitu Scorpilus laniatius. Yang ketiga, Peramelemorphia, yaitu mereka mempunyai hidung yang panjang dan runcing, leher yang pendek dan kantung. Contoh spesiesnya yaitu Bandicoticus. Yang keempat, Diprotodontia, yaitu mereka berjalan dengan kedua kaki dan memiliki perilaku khusus seperti bisa melompat jauh. Contoh spesiesnya yaitu kanguru merah. Yang kelima, Aulicothipla, yaitu mamalia yang hidup di darat, memiliki tubuh seperti tikus dengan moncong panjang dan runcing. Contoh spesiesnya yaitu Curut cibodas. Yang keenam, Scandentia, yaitu mamalia yang memakan serangga, buah, dan biji-bijian. Contoh spesiesnya yaitu tupai tanah. Yang ketujuh, Demoptera, yaitu mamalia yang mempunyai selaput layang yang membentang di seluruh tubuhnya. Contoh spesiesnya yaitu Galeopterus variegatus. Yang kedelapan, Chiroptera, yaitu mamalia yang bisa terbang. Contoh spesiesnya yaitu kelelawar. Yang kesembilan, Primata, yaitu mempunyai rambut yang menutupi seluruh tubuhnya. Contoh spesiesnya yaitu monyet beruk. Yang kesepuluh, California, yaitu kelompok mamalia yang memakan daging, mempunyai gigi taring dan cakar. Contoh spesiesnya yaitu harimau, anjing, singa, dan kucing. Yang ke-11, Cetacea, yaitu kelompok mamalia yang tinggal di laut. Contoh spesiesnya yaitu paus dan lumba-lumba.
Yang ke-12 Sirenia, yaitu kelompok mamalia yang hidup di air dan memakan tumbuhan. Contoh spesiesnya yaitu dugong. Yang pertama ada hibernasi. Beberapa mamalia seperti beruang, tupai, dan kelawar memiliki kemampuan untuk memasuki suatu bentuk tidur yang sangat dalam yang disebut dengan hibernasi. Hal ini memungkinkan mamalia untuk bertahan hidup selama musim dingin yang sulit. Fenomena yang kedua adalah mamalia bertelur. Platypus dan Echidna merupakan mamalia yang bertelur. Betina akan bertelur dan menginkubasi telur-telurnya dengan cara yang unik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.